Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Mungkin pertanyaan saya akan lempar ke Mas Muhaimin. Ini gini Mas, menurut Mas Muhaimin, adab sehari-hari mana yang paling saling dilanggar mahasiswa saat ini dan kenapa ya Mas? Pertama ya, menurut saya yang paling sering dilanggar mahasiswa itu ketika izin telat. Nah, ketika izin telat mereka biasanya itu izinnya selalu template. Misalnya kebanan, Ya kan? Ya, sering Mas. Motornya mogok. Padahal apa? Teman-teman yang lain itu sudah pada tahu kalau dia kesiangan. Padahal baru bangun. Ya. Oke. Parah itu. Jadi seperti halnya izin A tapi sebenarnya B seperti itu. Ada kebohongan di perizinan. Nah, Iya. ini menarik karena sering dilakukan oleh mahasiswa. Dan kira-kira menurut Mas Arif itu kenapa Mas dilakukan mahasiswa? Mas, kopinya nganggur ini diminum dulu ya Mas. Ya Oke, boleh. siap. Sambil kita berdiskusi di sini kita sambil minum kopi. Karena di sini ada diskusi santai. Lanjut saja Mas Arif, gimana? Ya kalau menurut saya Mas, mungkin beberapa orang itu ya ada yang takut mengenai Perizinan. ya seperti itulah. Ada yang takut dimarahin dosen lah. Kan Mungkin ya. kalau bilang izin tidur itu kan pasti Tidak etis juga. Salah satunya yaitu berbohong tadi. Ada yang alasan kebanan, ada yang alasan ada acara kah? Berarti itu termasuk solusi ya. Nah, salah satunya. Solusi tapi yang tidak halal. Oke, nah kita masuk lagi lebih dalam. Tadi kan mengenai kebohongan menjadi solusi, ya kan? Nah, ini berat karena kita secara tidak langsung menormalisasi sebuah kebohongan. Nah, ini gimana, Mas Muslim? Iya, ini Kalau- menarik dua komponen yang saling kontra. Ini kan Kontra. ada kebohongan, Kebohongan, ada juga solusi. solusi. Nah, Ini kan dua komponen yang kontra. Kalau menurut saya itu kan kalau sudah tadi telat, telat terlambat. itu dia di grup itu ngomong apa adanya, meskipun dia nanti dicap sebagai orang yang tidur kesiangan. Iya. Terus nanti di absennya juga banyak yang Belum. itu kan tanggung jawab dari mahasiswanya sendiri. Berarti dia melakukan, dia yang harus menerima resikonya. berani bertanggung jawab. Oke. Jadi pada kesimpulannya kita meskipun terlambat, meskipun telat, lebih baik berkata jujur daripada mengedepankan berbohong karena takut. Oke. Karena kita kan tahu sendiri kalau berbohong itu berdosa. Oke. Jadi poinnya di itu. Kalau menurut Mas Jilmi gimana Mas Jilmi mengenai hal ini? Tadi mengenai berbohong itu menjadi solusi. Menurut saya sih lebih baik ya itu tadi. Berkata jujur. Jujur. Karena apa? Nanti kalau kita membiasakannya, nanti akan menurun ke adik-adik kita. Nah, terus adik-adik kita menurun ke adiknya lagi. Dan yang generasi seterusnya itu tidak tahu bahwa hal tersebut itu bohong dan akan berkelanjutan dan akan menjadi bahwasannya itu kebiasaan dan tidak benar dan tidak salah. Nah, dan tidak salah. Berarti secara tidak langsung hal ini akan menjadi dampak buruk yang turun menurun. Iya, bisa Oke, jadi itu. siap. Nah, tadi kan mengenai terlambatan dan kebohongan dan solusinya itu emang kita yang terlambat ini misalkan itu lebih baik dimarahi, lebih baik dikatakan burokanah bahwa lebih baik kita itu meninggalkan sebuah kebaikan walaupun sedikit daripada melakukan sebuah yoliman. Atau gimana ya? Katakanlah saya kurang jelas sepertinya. Mas Aska Gimana? Ya mungkin saya kurang begitu dengar. Itu bohong itu. Tidak seperti ini. Kalau yang dikatakan berhana itu
kemarin tuh seperti ini, itu kan mengenai adab dan etika. Jadi setinggi apapun ilmu kalian, setinggi apapun prestasi kalian, itu percuma saja kalau tidak punya adab. Dan termasuk masuk datang terlambat ini kan termasuk soal adab. Walaupun dosen ini hakikatnya tidak seperti kiai atau ustazah ya, tapi di situ di ranah seperti dosen itu sudah melekat, khususnya kita di ranah kampus yang islami ya, itu kan kita mengecapnya beliau kan seperti ustadz ustazah. Jadi tadi kan ada solusi dan juga ada tadi sebuah kebohongan. Ini kan termasuk yang dikatakan muslim, ada dua komponen kontra. Nah, kalau dalam Islam itu saya pernah dengar lebih baik kita meninggalkan hal yang buruk daripada kita melakukan kebaikan. Jadi kita lebih baik meninggalkan sebuah kemandaratan daripada kita menjadikan solusi dan itu ranahnya adalah bohong. Oke, itu adalah satu isu yang sering kita alami. Nah, lalu kan ada beberapa tadi yang saya sampaikan, ada juga hal-hal kecil yang sering disepelekan, itu seperti halnya makan sambil berdiri. Ini mungkin teman-teman di sini sering melakukan dan itu banyak sekali, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Padahal Rasulullah kan mengajarkan adab yang paling baik ketika makan adalah sambil duduk. Nah, itu gimana Mas Islah, menurut Mas Islah mengenai hal ini? Untuk makan sambil berdiri sendiri ya memang tidak baik ya, apalagi untuk pencernaan ya di organ tubuh kita ya. Lalu mungkin ini kan bisa menjadi salah satu hal yang dinormalisasikan. Iya, itu masih sudah dinormalisasikan oleh semua mahasiswa. Nah, apakah yang dilakukan tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan nantinya ketika tidak ada yang memberitahu, Mas Muhaimin? Nah, kalau tidak ada yang memberitahu ini bahaya ya. Soalnya kebiasaan buruk yang dianggap biasa, nah itu akan menimbulkan keburukan yang lain nanti, keburukan yang lebih besar. Nah, itu yang bahayanya di situ kalau menurut saya. Oke. Nah, terus ini kan hanya baru ada dua isu, yaitu tadi mengenai kebohongan dengan izin hoak, seperti halnya makan sambil berdiri. Nah, ini ada lagi, yaitu berkata-kata kasar dalam komunikasi sehari-hari di dunia perkuliahan ini loh, yang seakan-akan ini seperti bahasa-bahasa orang normal. Saya beri contoh, misal Mas Muslim dengan Mas Arif itu menggunakan kata-kata mungkin cok, cak, ngetasu. Ini termasuk itu bisa jadi. Itu kan contoh. Betul. Saya tidak Ya, betul. Nah, ini loh yang kita bahas. Kenapa sih mahasiswa sering berkata-kata kasar? Gitu loh. Kenapa sih mahasiswa berkata-kata kasar di lingkungan kampus? Dan di lingkungan kampus yang dimana orientasi kampus itu adalah tempat pendidikan, orang yang berpendidikan seharusnya menimba ilmu. Nah, menurut Mas Aska, kenapa kok mahasiswa kebanyakan berkata-kata toksik? Ya mungkin satu sisi itu gini ya Mas, kalau ucapan seperti itu kan biasanya seperti misoh-misoh itu. Nah, seperti misoh-misoh itu kan juga menimbulkan rasa sifat kepuasan di dalam hati. Seolah-olah itu kayak gini, kita di dalam lubuk hati kita itu membenci seseorang, lalu kita membual-bualkan perkataan itu langsung di depan orang itu. Rasa kepuasan di diri kita, sehingga seperti kata jangkrik
langsung Siap, puas. siap. Langsung puas di dalam diri kita. Blogok jalan. Unek-unek langsung Seperti metu. blogok jalan itu seperti itu. Nah, itu menimbulkan rasa kepuasan. Jadi itu termasuk apa ya? Salah satu hawa nafsu yang mungkin tidak bisa ditahan secara mendadak karena itu di pikiran kita juga kadang berpikiran random sehingga muncul kata-kata yang kasar. Enak didengar. Betul. Nah, ini kan perkataan toksik tadi kan termasuk hal yang kurang baik ya. Nah, ini kan sudah menjalar, sudah menjamur malahan, Sudah menjadi kebiasaan. Menurut Mas Arif, perihal ini apakah ada solusinya Mas, untuk mengurangi hal tersebut? Ya, sebelumnya ngopi dulu, Mas. Siap. Monggo. Iya, Mas. Ditemani aja, ditemani. Jangan dianggurin. Ini kopi bukan anggur. Siap. Kalau anggur namanya Ya, kalau menurut saya kan Mas Ridwan tadi nanyanya solusi ya, Mas. Ya. Ini kalau menurut saya pribadi, solusinya itu kan kadang kan seperti contohnya saya berkata kasar sama sesama teman di lingkungan kampus. Itu kan salah satunya dari faktor teman ya, Mas. Iya. Bisa jadi saya sebelum kuliah itu ya jarang berkata kasar. Nah, sesudah saya kuliah itu bertemu dengan teman-teman yang Toksik ya yang biasa. bisa dibilang Billahi min dzalik. ya, Orang yang pergaulan ya. ya jadi Pergaulan. ikut mengalir dengan teman-temannya, Ya. jadi keseringan berkata kasar. Ya, solusinya ya bisa meninggalkan Kita jauhi ya, Pak. ya bisa memilih yang baik dan benar. Salah satunya ya itu, Mas. Oke, itu kan termasuk salah satu solusi biar kita tidak terperangkap dalam lingkup toksik. Iya. Oke, nah kalau dari Mas Muhaimin sendiri ada solusi lain mengenai hal ini? Mungkin mahasiswa harus terbiasa berzikir. Masya Contohnya Allah. seperti ini. Kalau teman-teman sudah selesai presentasi, kita biasakan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya, teman-teman. Di otak itu yang Akan ke distract dengan sendirinya. terangsang. Iya. Sang. Alhamdulillah. Oleh Masya Allah. Masalah. Ya, oke. La ilaha Ya, illallah. itu sih solusi menurut saya. Ya. Baru dua solusi nih. Saya ingin dengar lagi solusi dari Mas Hilmi. Apa ya? Tadi bagaimana cara kita selaku mahasiswa ini untuk mengurangi kebiasaan toksik, kebiasaan berkata-kata kasar. Solusinya apa kira-kira? Nah, kalau orang-orang tua zaman dulu Ya. ketika mendengar anaknya berkata-kata kasar, nah itu biasanya langsung ditapuk cangkemnya, Mas. Ya. Gitu, bin kapok. Bin kapok. Nah, kalau dengan kekasaran, kalau dengan lembut hati, dengan islami itu kadang biasanya contoh jangkrik ngono langsung astagfirullahaladzim, langsung nyebut lah gitu, langsung nyebut Ayam. contohnya Berarti- ayam astagfirullahaladzim. Berarti di gitu. situ solusinya adalah kita menyelingi kata-kata kasar dengan kata-kata baik. Nah gitu. Kok gitu? Ya, tapi kan ada contohnya, Mas. Itu kan di saat kita bermaksiat. Nah, Ya. kita harus segera bertaubat. Bertaubat. Nah, Ya. gitu. Oh, Dan Masya Allah. Masalah. Berarti ketika kita berkata-kata kasar atau toksik lah, jangan lupa setelah itu menyebut istighfar. Karena secara tidak langsung kita telah melakukan hal dosa dan kita segerakan tobat dengan mengucap astagfirullahaladzim. Kalau dari Mas Muslim, solusinya apa Mas? Kira-kira untuk mengurangi dampak toksik ini loh. Iya, kalau menurut saya itu saya jelaskan faktor dulu ya. Iya, Oh, iya. Kalau menurut saya itu faktornya kan kebanyakan dari mahasiswa kan Genji ya. Terus Genji. Iya. Genjet. Oh, Iya. saya kirain Genji. Oh, Genji. Enggak geng. Oh iya. Itu kan kebanyakan
main apa FFML itu kan. Iya. Nah, terus di Game YouTube, online lah, iya game game online. online. Terus di YouTube itu kan ada apa seperti konten kreator itu kan dalam apa main itu kan membiasakan apa kayak bahasa Sering terbawa suasana yang dilihat di Nah, video terus tadi ya Mas. mahasiswa kan jadi di pikirannya itu terangsang apa kayak Doktrin. Doktrin hal-hal doktrin kata-kata yang kata-kata tadi. tadi. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu Jadi sudah ke terbiasa. bawah. Nah, kalau dari saya apa solusinya? Itu seperti yang dikatakan oleh Pak Yasmin atau Pak Nafik gitu. Jadi konten kreator ini apa dalam apa kayak menyampaikan apa itu? Menyampaikan pesan. San. Nah, itu kayak bahasanya itu diganti yang masya Allah la haula wala quwata atau astagfirullah. Nah, gitu. Pak Dedo sepantan. Bisa teror. Kita malah ngomong. Teman kita. Ini salah satu bintang tamu kita ya. Siang ini termasuk Kenapa telat Mas? Kenapa telat? Yang telat Mas. Ya ini termasuk contoh yang contoh Riki lakukan. Nah ini. Oke. Nah ini. Coba kita tanya Kita kenapa telat. skip dulu ya karena kita kedatangan tamu dari luar pulau ada Mas Sultan. Dari mana? Mas. Mas Sultan rumahnya. Oh, Dari rumah. Oke. Mas, alasannya kok terlambat kenapa? Ini yang dibahas tadi. Ini sudah dibahas tadi. Sudah dibahas tadi. Dia jujur. Ini jujur apa adanya. Ini jujur apa adanya. Jadi mencerminkan mahasiswa yang baik. Oke, kita sudah kedatangan teman baru satu lagi. Nanti kita juga akan berbincang-bincang juga kepada Mas Sultan untuk kita bahas isu-isu moral di mahasiswa. Lanjut ke Mas Muslim tadi mengenai pembahasannya. Tadi kan apa dari konten kreator ya. Iya. Jadi kan dalam apa seperti live streaming dalam main Main game. game itu apa membiasakan Kata-kata kalimat kasar. thayyibah. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi apa secara tidak langsung nanti apa orang yang menonton itu udah terangsang kalimat-kalimat thayyibah. sedikit demi sedikit gitu. Ya, sedikit demi sedikit. Mungkin begitu dakwahnya kalau untuk generasi sekarang. Oh, berarti apa? Kita harus terjun ke dunia game. Iya. Tapi dengan menggunakan pendekatan yang kalimat thayyibah. Ya enggak harus Mas, cuma salah satunya Salah itu. satu cara. Iya, iya. Jadi kan seperti yang dikatakan Mas Muslim, faktor orang-orang teman-teman mahasiswa sekarang sering berkata-kata kasar karena kebiasaan tontonan mereka yang menggambarkan kebiasaan berkata-kata kasar. Iya. Jadi ke bawah ke dunia real life, bawa ke dunia perkampusan, sedikit-sedikit misah, sedikit-sedikit berkata kasar gitu. Iya. Jadi kita selaku pengelola dakwah, kita menggunakan metode yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Kita mengisi hal-hal yang awalnya tidak baik. Oke, alhamdulillah diskusi pada siang hari ini telah berada di penghujung acara. Dan closing statement dari saya, kita selaku pengelola dakwah lebih tepatnya nantinya akan berperan dan bergerak di bidangnya masing-masing. Ada yang mungkin secara langsung pendekatan secara langsung, akan ada juga yang mungkin menjerumus di media digital tentang penyampaian dakwah dan sebagainya. Dan pada isu moral yang terjadi di lingkungan kampus, kita sudah ketahui sendiri itu akan bertambah buruk ke depannya dan kita harus menjauhi hal tersebut. Dan saya selaku mungkin yang banyak berbicara di sini mewakili teman-teman, memohon maaf bila mana dari diskusi kami ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang kurang berkenan ketika disampaikan. Kami memohon maaf besar-besarnya. Kami di sini sama-sama ingin belajar, sama-sama berdiskusi, sama-sama mencari solusi untuk bisa bertambah lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.